Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jadi dahulunya di namun jokes ketika baisi menjawab salam nak dulu sampai mau ada begini bolang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah dengan melepaskan kalimah thayyibah, kalimah tahmid alhamdulillah. Selawat bersampulkan salam selalu dan senantiasa kita adreskan buat arwah junjungan alam Nabi akhir zaman, penutup sekalian, Rasul rahmatan lil alamin, putra Abdullah bin Abdul Muttalib, anak Siti Aminah binti Wahab, yang lahir di kota Makkah Al-Mukarramah dan berkubur di kota Madinatul Munawwarah, yang bergelarkan Al-Amin dan bertitelkan Habibullah, yakni Sayyidina Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling rancak, Nabi yang paling coga, Nabi yang paling cengeh, Nabi yang paling is the best king of the king. Iya. Banyaklah hari antara hari, indah semulia hari Jumat. Banyaklah nabi antara nabi, indah semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar, di yaumul akhirah, kita bertemu dengan Rasul. Amin. Bersebut kita dengan Rasul. Amin. Serombongan masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ajo sarata umi, jemaah arisan, keluarga besar alumni SMPN 3 Pariaman angkatan 8990. Ya kan? Kita kacak dengan lain. Lipas nih. Alhamdulillah. Kadang-kadang tembak jenggo adalah dan pas katanya. Umum kaum muslimin dan kaum muslimat
jemaah, hamba-hamba Allah yang beriman yang insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mengingat atau menimbang waktu, situasi, kondisi dan keadaan, dicari tempat di awal taraso di alias semalakin sore juga. Kita masuk kepada tujuan mukasui, tujuan pokok, tujuan utama hadirnya kita pada sore hari ini. Tentunya yang pertama dalam rangka kembali merajut tali silaturahim dan karena angika puasa. Iya nih. Kalian kedua kembali membangun jembatan hati. Karena kita tahu jembatan itu fungsinya menghubungkan suatu daerah ke daerah yang lain. Batu itulah dengan adanya jembatan yang terbangun di hati kita masing-masing. Walaupun kita berada dan berasal dari korong, nagai, desa, tempat yang berbeda dan bahkan berjauhan, tetapi alhamdulillah dengan satu tujuan, mengharap ridha Allah, maka kita hadir pada sore hari ini insya Allah. Adapun judul kajian spiritual sore menjelang maghrib kini, kiranya kalau kita beri judul, yaitu 3 buah doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ini berkenaan dengan momentum sebentar lagi mau Ramadan. Kira-kira bagailah puasa kote-kote. Kini tanggal sabaleh lebih dan kurang sabaleh hari ini. Insya Allah kalau kita cari kalender kini nalah ditandoi, nalah dilingkarikan tanggal 23. Nah, kalau pun ada ikhtilaf di lapangan, monggo silahkan, tidak kita perdebatkan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang ada sebagian manusia yang tak senang hatinya Ramadan itu masuk. Ada sebagian orang yang risih, kesannya tidak menerimanya dengan puasa masuk. Abahasanya tahdoku patang ko Ramadan baru tuaku lakti bolo lagi. Kada sanang Ramadan masuk. Patang ko baru puasa tuaku, tabayang nyo baru kegiatan awak tarawih di musalla di musajid. Kinilah di bolo puasa ko balik, bako capek bana tuaku. Berarti kan musuh puasa. Kalau orang yang paham dengan keutamaan dan keagungan Ramadan, kok dapat Ramadan di bulan tarawih ini. Bukti otentik itu silahkan kita tengok Al-Quran, surah Al-Qadar, surah Al-Qadar atau surah Al-Qadar, surah Al-Qadar atau kira bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Qadar Allah tegaskan, Allah sampaikan kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan, tentang keagungan Ramadan, tentang fadilah bulan Ramadan. Allah katakan khairun min alfi syahrin. Ya, ya Bu. Halo. Khairun min alfi syahrin.
Bulan Ramadan itu kata Allah lebih raja, lebih mulia, lebih bagus ketimbang 1000 bulan. Coba itu bayangkan Pak. Beribadah itu selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira lagi gitu. 1000 bulan itu kira-kira lagi gitu. Ya tambah aja saudara. 1000 bulan awak beribadah, beramal kepada Allah. Kata Allah jauh lebih bagus dan lebih baik yang sebulan Ramadan. Nah, berkenaan dengan konteks itu, ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Ada 3 macam. Itu bukan main doanya Pak. Yang berdoa itu malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasulullah mau berkhutbah. Ketika Rasulullah menaiki anak tangga yang pertama. Jadi kalau sunnahnya mimbar Rasulullah itu anak tangganya 3. Ya, anak tangganya 3. Jadi ketika Rasulullah menaiki anak tangga yang pertama, Rasulullah mengucapkan kata amin. Amin kata Rasul. Lalu Rasulullah naik ke tangga yang kedua, Rasul pun mengucapkan amin. Rasul naik ke tangga yang ketiga, Rasul pun masih mengatakan amin. Lalu terdengar oleh sahabat yang lain. Ditanya Rasulullah oleh sahabat, ya Rasul, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, kedengaran sama kami tadi, tadangani kami 3 kali engkau mengucapkan kata amin. Apa gerangannya Rasul? Padahal orang nan mendoa dalam. Tapi kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali ya Rasul? Apa jawaban Rasulullah? Tadi ketika aku mau berkhutbah, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, nampak dan tadama demo hadir malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang ke Rasul, malaikat Jibril hadir, orang lain tak lihat. Jadi ketika aku naik anak tangga pertama, Jibril berdoa. Apa doa Jibril? Ya Allah ya Rabb, celakalah seorang hamba, kata Jibril, yang apabila bulan Ramadan masuk tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Celakalah dia, kata Jibril. Lalu kata Rasul, amin. Doa Jibril yang pertama yang diaminkan Rasul, celakalah seseorang, kata Jibril, celakalah seorang hamba manusia yang apabila Ramadan masuk, puasa tiba, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Celakalah dia, kata Jibril. Amin, kata Rasul. Kenapa demikian? Ajauni apa itu? Karena kita sadar Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Karena Ramadan itu dibagi kepada 3 tingkatan. Ramadan dibagi kepada 3 bagian. 10 malam pertama Ramadan itu dinamakan dengan malam rahmat. Apa namanya nih? Mulai dari malam yang pertama sampai malam yang ke-10 Ramadan itu dinamakan dengan malam penuh rahmat. Makanya oleh sebagian ulama khusus mazhab Syafi'i, ya, dianjurkan doa khusus selama 10 malam Ramadan yang pertama. Doa salat khusus. Artinya apa? Di samping doa yang lain, ada doa spesifik. Mulai malam pertama tarawih sampai malam ke-10 doa spesial tarawih awal Ramadan tanpa meninggalkan doa yang lain, yaitu Allahumma rhamni kalau untuk seorang. Kalau untuk masuk ayah di doa wagai, masuk andong wagai, masuk andong lo dan andong tarik ke bawah, maka ini ganti dengan na. Tentu bagus kita pakai na. Artinya jamak.
bisa masuk semuanya. Laisa akidah insyaallah sampai. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa khusus tarawih 10 Ramadan pertama. Mulai malam pertama sampai malam yang ke-10. Cie itu doa tuh ya waktu yang ada. Ramadan itu doa mustajab. Kenapa kita sia-siakan? Bisa orang meminta 20 mengaji, cuma nanti nan mau sampai tadi doa khusus, doa spesial dan spesifik 10 Ramadan pertama. Ada doa tadi, Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa kita pakai doa ini? Artinya, ya Allah, beri rahmatlah kami ya Allah, karena Engkau orang yang maha pengasih, penyayang, maha pemberi rahmat. Karena 10 Ramadan pertama itu pintu langit dibuka oleh Allah, rahmat dicurahkan, dikucurkan, diturunkan oleh Allah yang alamatnya belum jelas. Ibarat bahasa menyayangkan sesuatu dia buang untuk siap dia bagaimana. Sama kalau tradisi di kampung nih, kan di kampung-kampung di luar tuh terkena aja dah boleh tuh. Ketika waktu melepas jemaah haji mau berangkat kan ada uang sega, piti masih ada piti receh apa, uang segaan bambuan keteh, bawa buat anak uang gadang. Betul itu lagi kira. Jadi kalau nanda dapat lawak satu lah bawa buat. Jadi betul itu lah Pak. 10 Ramadan pertama itu pintu langit dibukakan Allah seluas-luasnya, selebar-lebarnya, rahmat turun, rahmat tercurah. Kalau kita kepingin rahmat itu bakaja, bagabuilah. Makanya tanto kita bagabuin bakaja diminta Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rahmat nanti untuk kamilah lihat ya Allah. Itu sawab yang mana? Basawab yang mana? Ya Allah ya Tuhan, nang gageh buka kami lagi ya Allah. Ya Tuhan itu kan gageh basawab. Ya 10 Ramadan pertama. 10 Ramadan yang kedua, mulai malam yang ke-11 sampai malam yang ke-20 itu dinamakan dengan malam maghfirah. Apa arti maghfirah? Malam ampunan dari Allah. Maka bertukar lagi, berganti lagi doa kita. Mulai tarawih malam 11 sampai malam 20, doa awal Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau yang mufrad yang tunggal biasanya Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kalimahnya mufrad tunggal untuk sholat. Kalau untuk orang banyak, nah, ini roba jadi nah semuanya. Kenapa dibaca doa Allah maghfirli? Karena mulai malam yang ke-11 sampai malam 20, 10 Ramadan yang kedua malam maghfirah. Pintu ampunan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi orang yang merasa pernah berdosa, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Maka dia minta ampunan ini kepada Allah. Kalau alai berdosa, dia minta ampun itu kan untuk ulangan berdosa. Kira-kira wali berdosa? Kira-kira wali pernah berdosa? Lihat dong kira-kira lain. Toka gua iyo lihat dong berdosa wakati aku lagi salah ke Tuhan minta ampun, salah ke manusia minta maaf, apalagi mau Ramadan minta ampun kepada Allah. Sesuai dengan doa Jibril yang diaminkan pertama Rasul tadi, celakalah seorang hamba, celakalah manusia yang Ramadan masuk, puasa tiba tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya apa? Dia tidak mempergunakan momentum Ramadan untuk meminta ampunan kepada Allah. Ia tidak mempergunakan kesempatan Ramadan untuk memohon maghfirah dari Allah. Maka wajar dia celaka. Padahal kalau orang yang tahu Ramadan itu ditunggu, sebab bulan Ramadan kok pintu ampunan itu dibuka salaweh-laweh, sagadang-gadangnya dari Allah Ta'ala. Minta ampunan. 10 Ramadan yang ketiga, mulai malam yang ke-21
sampai malam nan ke-30. Kira-kira ganti liang mau 4 ke-30 ada berarti kan? Kalau di ibu-ibu mungkin barangkali bisa jadi tidak full. Kenapa? Sunnatullah. Perempuan punya alasan kenapa dia tidak puasa, kenapa dia tidak tarawih. Pada tarawih ini kalender merah kecil. Kalau kalender merah boleh libur kan? Bukan saya. Kalau kalender merah boleh libur kan? Harus minta izin kah? Harus kirim surat kah? Kan libur pada aja nah. Kalau kalender merah, atau mau ibu, kalau merah itu kalender ndak bayi oke kan boleh masalah itu. Nyopere mana aja. Awak pahami itu Pak. Jadi laki-laki harus paham. Kalau kalender merah tuh, tak sobat paham. Bapak Ibu di sana yang dimuliakan Allah. Boleh dia nak tarawih, boleh dia nak puasa. Tapi kalau apa-apa kok, ada lo kira-kira kalenderan merah itu. Masalah ada lo tidak poso nampak nembok jaga. Ada lo laki-laki itu tidak poso nampak. Kalau dicari bantu lewat uang bantu tapi dia tidak poso. Besok kalau uang kan poso Kalau uang kan poso Kalau uang poso dicari bantuan sama lo jawab bantu uang lo pipa jamu nak poso dah lo tarawih masuk bisa jadi dek mencari rumah kalender merah artinya satu merah lo kalender merah. Tapi kalau laki-laki alasan wadah full Ramadan lo. Karena kalau boleh kita beranalogi kaitan puasa siang Ramadan dengan tarawih malam hari Ramadan itu erat pakut. Nah, puasa siang Ramadan nasakah burung tu badan burung. Puasa siang imsak siang mulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari manahan itu nasakah burung tu badan burung. Kira-kira burung yang samparono itu bakal pak dan para kapak para sayo kalau kapak nado sayo nado badan koje maka lepak dia buat dicangam itu siapa iyo para sayo do kapak sayo do kapak koran sembahyang tarawih di bulan Ramadan siang kita puasa badan burung malam tarawih pas sayo burung samparono Nah ada lo kan puasa aja siangnya tarawih tak itu tak saya bohongnya ada lo apa dia tarawih aja puasa tak itu karena kepak aja rumah dia harus jalan Bapak Ibu dan sana yang dimuliakan Allah mulai malam yang ke-21 sampai malam ke-30 itu malam pembebasan. Allah berikan kita kebebasan. Silahkan mau surga yang mana, dari mau masuk dari pintu yang mana kata Allah. Silahkan pilih. Ini diperuntukkan untukmu kata Allah. Masuklah dari mana dah masuk. Bagajalah, bagagerah, balagilah kata Allah. Makanya doa kita sebelum Ramadan ketiga yaitunya Allahumma ajirna minan nar wa adkhilnal jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bebaskan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah dan masukkan kami ke dalam surga-Mu yang mulia ya Allah. Ulang kali ya. Sebelum Ramadan pertama doa tarawih Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum Ramadan yang kedua 11 sampai 20 Allahumma firli atau Allahumma firlana doa ibu bapak biasa. Sebelum malam yang ketiga 21 sampai 30 Allahumma ajirna minan nar wa adkhilnal jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Marhaban ya Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Amin. Wa balighna fi Ramadan. Amin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah dan sampaikan kami ke bulan Ramadan yang agung ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu doa yang pertama
Jibril yang diaminkan Rasul, celakalah orang yang ketika Ramadan masuk tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa tidak? Karena dia sudah minta ampun. Nah, doa yang kedua, kita main capek saja. Doa yang kedua, Jibril yang diaminkan Rasul, di tangga yang kedua, amin kata Rasul. Sahabat bertanya, nah ketika engkau naik tangga yang kedua, engkau bilang amin, apalagi doa Jibril ya Rasul? Kata Rasul, Jibril berdoa kali yang kedua, celakalah hamba yang orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak bisa menjadikan orang tuanya sebagai jembatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayah dan ibu, orang tua kita, itu adalah alat jembatan bagi awak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi awak ayah induk masih duit tapi wak sio-sion, apalagi wak titipkan induk ayah di panti jompo. Kamu pernah di salah satu medsos aku WA masuk kiriman teman, kawan, sahabat, sebuah video tentang rintihan seorang ibu di panti jompo. Yo kaget dan tuh menjelek video itu, mencoroh mantu kalau, mencoroh itu, kamu sorry mantu, nah ini cuman was kampung. Tanya kau di sana tak sorry mantu, nah mantu sama mantu nah jangan kampung. Nah, apa rintihan tangisan ibu di panti jompo? Aku cek seorang ibu, nah ibu tidak mengharapkan harta benda. Ibu tidak pernah minta balas jasa. Ibu tidak minta balas budi. Walaupun ibu dari kecil membesarkanmu, nyawa ibu pertaruhkan melahirkanmu. Tapi kenapa hari ini engkau campakkan ibu di tempat yang seperti ini? Sampai hati kamu menitipkan ibu di panti jompo ini. Ibu tidak membutuhkan pertolongan, bantuan, harta benda, tapi yang ibu butuhkan, luangkan sedikit waktumu untuk ibu. Curahkan sedikit sayangmu buat ibu. Allahu Akbar. Manangi kok di panti jompo. Anak ayo hidup mewah, tapi induknya dititipkan di panti jompo. Kecek Jibril, celakalah anak yang seperti ini. Dan beruntunglah kita yang masih memiliki orang tua. Ambo salah satu doa Pak Bu, walaupun kalau boleh kita memilih, tentu kita gak kepingin orang tua sakit. Siapa nak kepingin ayah ibu sakit. Tapi dalam sebuah doa mau meminta Tuhan, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhan, kalau engkau mentakdirkan buya jaumi yang wasamonya, buya jaumi, kalau satano engkau takdirkan, ya Allah buya jaumi mau sakit ya Allah, ambo pingin tangan bona dua komape aja ya Allah. Dulu ambo digendongnya, ambo pingin menggendongnya ya Allah. Dulu ambo disuapnya makan, ambo pingin maniwaknya makan ya Allah. Dulu ambo dimandinya, ambo pingin memandikannya ya Allah. Allahu Akbar. 2 bulan kepatang diberi ambo kesempatan luar biasa ya Allah. Umi ambo dirawat sama 8 hari di rumah sakit. Semua waktu masuk rumah sakit. Allahu Akbar. Di satu sisi bersedih kalau Umi terbaring lemah di rumah sakit. Di sisi lain aku bahagia. Di sisi lain aku sujud syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah, engkau kabulkan doa aku. Engkau berikan aku kesempatan ya Allah. Masuk rumah sakit itu ya, di observasi 3 jam. Orang rumah sakit itu luar biasa. Sebab kok kan ini tetap di rumah sakit mempengaruhi tuh. Di kaki Umi ya, ayo mantau baca di kaki Umi. Allahu Akbar. Mandi mangalu kali lo mandi ndo awak keluar inyo ndak ada hak kata tak ada hijab
Awak jindut awak doya. Ada pertama mau mandian umi, mau buka baju mau mandian busuk buku dengan penuh bahagia. Ainan kanwo tak boleh awak doa mahal. Bang, gua makan bapak kawan. Mau balik kayaknya. Ya kau jawab aku kata kau lu ini nak pesan ni dah tu. Dek kan ada bang, dia ada yang berumi, indah, ikut itu apa? Ya itu abang tu kan itu dek lah. Allahu Akbar. Namanya kau orang, namanya kau orang kau waktu itu pengabdian kayak itu orang. Namanya kau, namanya kau. Sebabnya hidup di konteks zaman sekarang. Kalau orang zaman kini, kau kan lagi namanya. Tapi pengabdiannya kami tua di luar dugaan kau. Hidup di zaman kini, jawaban tua encim tahu kan rumah kau encim tahu. Jejak ada lamanya cuki dua mintu Allah Akbar. Tak tanggung tangis bahagia umi, nyembau pada umi ketika rumah lagi kerja. Bangku boleh umi meminta nak. Ami pinta umi cie. Jadi itu kata kami nanti umi nana. Yung tantu umi karpet minantu na buti kau lego na. Ndak ada gali senang Allah di kami. Nyogusuk, nyodukung, nyocuki, nyocebon umi na. Awalnya umi gali, mi aci ko anak umi. 5 bulan lebih aci lah besok ma berindo kami. Sabo indo tu sakit dia sial 5 bulan koma. Pada dayanya kakak di Surabaya. Kakak nya 3 berusia inyo jadi cila besok musau mi gali. Allahu Akbar. Di satu sisi aku bersyukur ya Allah ya Rabb. Mau kasih Allah engkau berikan anugerah lekang buat calai istri yang menganggap induk mau bagikan induk oleh ya Allah. Datang bahagia mau calai mau perhatian dibuka agak cumi tua. Sebab umi yang bawa kebiasaannya nyo besok mandi jam 4 pagi, badona kagagang sakit nan mandi jam 4 itu perlunya. Di rumah sebelum berkaya kerja, salah pelam BS sangat tu mintuola kami. Nyo kebiasaan mi waktu itu. Kasubuh tu nyo mandi. Harus mandi wajib mandi. Ang sakit Allahu Akbar. Kami berdua tu. Ya Allah, nak tanggung bahagia hati saya. Bisa mengusuk itu, bisa menjual itu. Kau akan doa Jibril tadi, kau ada pergi dari orang yang celaka. Kalau Jibril yang menempal awak celaka, Nabi maminan. Daga gue wala. Yang mendoa Jibril mengaminkan Rasul, nak kagak gue asil pasti celaka ya. Jangan coba-coba jangan buat. Karena kata Rasul, ridallah beridal walidain, wasukhtullah bisuktil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Ketika ayah dan ibu ridho, rela, sayang kepada kita, maka berkah Allah, ridho Allah pun akan kita dapatkan. Tapi ketika orang tua teriris hatinya, bersedih dia, manitiai matonya ke langit ke bumi, langit menyumpah, bumi mengutuk awak. Kalau sampai mato itu manitiai, dan gara-gara ulah awak. Tidak keberkah itu awak doa. Berkah itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Berkah tidak diukur dengan tingginya pangkat jabatan. Tapi berkah hanya bisa dirasakan dengan adanya kenyamanan, ketenangan, kedamaian dan ketentraman dalam hidup. Belum tentu orang kaya hidupnya berkah. Kenapa? Banyak kita cari pemandangan. Harta banyak, kepeng sanggup, hidup sebado. Tapi dalam rumah tangga tidak ada ketenangan, kenyamanan. Laki bagato laki, bini bagato bini, anak bagato itu. Pagi-pagi pulang tidak ada komunikasi. Lagu bagai bau meh dia lagi, tidak adanya penghormatan, tidak adanya penghargaan. Ketika istri tidak lagi menghormati suami dan suami tidak lagi menghargai istri, tandanya keberkahan sudah dicabut oleh Allah dalam rumah tangga itu. Kalau lantaran sorang-sorang jalan toko dalam rumah tangga, kalau ada berkah. Tapi istri sangat menghormati suaminya, suami pun sangat menghargai. Ini beda. Kalau istri menghormati suami kan yang pasangan. Tapi kalau suami
nyo menghargai istrinya. Itulah pemimpin yang bijak. Bawahan hormat kepada atasan, atasan yang bijaksana nyo menghargai bawahannya. Karena tanpa adanya bawahan, tanpa adanya anak buah, atasan tidak ada apa-apanya. Mau bukep seksual itu bukan aja. Tanpa adanya majelis guru, tanpa adanya rekan-rekan yang lain, tapi indah menjadi atasan itu. Ketika kau berhasil sukses dapat pujian, yang dapat pujian itu nak majelis guru, kepala sekolah, atasan dok sama. Padahal nampak kerajo kete-kete kaki nak buah. Dunia di dalam dunia birokrasi seperti itu nih. Di kantor pun betul itu. Ketika kau dapat pujian, nah dapat pujian kepala dinas, padahal lembur sampai tengah malam sampai pagi nak buah. Nah makanya hargailah, jadi payah anggota. Makanya suami yang bijak nyo selalu menghargai istri. Coba ambo lah mencibo sehari ini, cip. Ya, ambo ingin merasakan bagaimana susahnya kerajo perusi. Pernah sehari ambo suruh istri ambo istirahat total. Ambo mengekok sadolah. Yo keteh ke kirinya. Jujur, mau cibo sehari. Dek, nan saya kini menonton dia lagi. Dia dan mawai sadolah itu. Yo keteh ke kirinya. Di sini ambo dapat hikmah. Mereka lah beratnya, tingginya pengorbanan istri kepada suami. Kadang kalau ampulai nang dapat ampulai nak bukta, lambenya pintu terbuka, langsung dia dibagawinnya. Kau ibu nalok cok kabau bakau lah sajam dan masuana antara hari kau. Wajar bakau nalok dari pagi sampai malam karena joy. Oh karena joy kan makuih ciannya nak celah. Ya mari kita terang berlebih kamu. Kita laki-laki kau kerja kan ciannya nak makuih cian. Inyo sadoe, mana sahabat Jawa siapa? Inyo mana sahabat Jawa nak, sahabat Jawa. Mama sana nak, mama sana wa. Mah ben anak kalau dikaji anak tu nak wa maju. Kalau dibaca anak teh lagi sebenarnya, mana anak nak wa tu nak wajib gitu. Mama suam Jawa tu nak wajibnya tu. Mantan anak sekolah tu nak wajibnya tu tugeh wa sadoe. Tapi ketika dilakukan oleh istri, amal soleh yang luar biasa, tiket ke surga untuknya. Cuma konyol wanita paling lebih gampang ke surga ketimbang kita laki-laki, khusus dalam rumah tangga. Walaupun tidak tugasnya nyokara jawab jadi amal soleh itu. Nah, itu pandai orang memegang kita mah. Dewa adalah mencibo sekali mengkodak talok memegang rumah. Yuk kita begini, mau jujur lihat Allah. Pagi mantan anak tiap hari katanya jalan menawat ini. Dan tanah sekolah SD 08 Bukung jauh sembilan pikir jauh beko pulang karena full day itu matikai nang nenek kali dua nenek nang gadang kali dua itu matikai pulangnya nyojapui anak nyobawa rumah mintu transit dalam mengaji cuma tuang nyontan nyojapui anak mau ngador kondak kepepet mana kondak banyak kegiatan mana nyot tiba di rumah kadang nyonya bilang tirai. Saya sakit badan bang. Aku anak kini jujur belajar inyolo madoan bang sampai melalui. Padahal nyobi badan tieh badan kiaki. Anak gadis pun nomor 2 kok nyolo nama jadi rumah. PR sedang inyolo nama ambil PR ngajar anak. Tunggu kau ketika anak bola melakukan jiwa dan dendam kedua. Mana ngih aja. Nan botangin kok. Luna dosa tosa ngene Allah jombor tapi anak bola setiap ya Allah ya Rabb nan pena mombor nak tuangku tu ya juara anak ngaji juara satu tu nak tuangku nak gagur padahal yang siang malam nama doain dua nan pena mombor juara kali sekolah ya hasil aja Allahu Akbar kadang mah bamandi di rumah kalau kau penghargaan kau tu ada abang tak layak menerima kau dek, kau untuk adek, biar. Paling capek jam 10 lo malam. Besok salam lambe setengah 5 ya di gol. Kain kali cuci. Allahu Akbar. Ditambah awak macam lihat melayan anak pertama normal dulu. Allahu Akbar. Ya mana angok yang perjuangkan untuk melayan anak awak je. Nyalo itu anak awak angok yang pertaruhkan.
Jadi tolong hargailah istrimu, hargailah istri awak. Karena ayah menyarankan kawan untuk nak tuk kada gitu, nak tuk kada pegang, ya. Tapi suku pun bantu itu, awak jangan tengah lo jadi ini. Oh mentang-mentang disabui di toko itu, kekek lo pengen silakan. Minta tolong lah kie, iterang ada jauh cek toko petang. Nah nyiko di rumah kau ya kalau jauh itu nya, macam cuci kuku itu. Ayo, dia ini adalah kie, awak ada dua. Ma jawab ma, kecek tongku petang ini kadang. Oh iya. Ibu ingin capek ke surga, ingin lembek. Kalau ingin capek ke surga, pengabdian ibu itu amal soleh yang akan membuat ibu balai kancang ke surga. Justru bu, ibadah konan untung jala bot konan sunat pun. Ya nak. Kalau yang wajib pak bu itu biasa. Oh ada orang rajin ibadah wajib itu standar kan? Biasa aja. Tapi ketika orang itu banyak amalan sunatnya, banyak amalan soleh, itu yang luar biasa. Oh sholat 5 waktu rajin sampai waktu itu biasa ya, standar itu. Orang yang soleh itu orang yang banyak amalan sunnah, orang banyak amalan soleh. Kalau amalan wajib itu biasa. Nah, pengabdian ibu ke suami dalam bentuk pelayanan sehari-hari itu amal soleh yang luar biasa. Balai kancang ke surga. Biasanya uni mana sahan baju usah yang tiada satu sudah taruh aja lah kalau pengen capek ke surga. Kini kan apa yang kerja mesin nama putanya. Nah, Allahu Akbar. Yang terakhir, yang tiga, nah dulu, yang ketiga doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah adalah kecek Rasul. Celakalah seorang hamba, kata Jibril dalam doanya, yang apabila disebut namamu di dekatnya, tapi nyo tidak berselawat kepadamu. Ini orang celaka, kata Jibril. Amin, kata Nabi. Jadi ketika mandana dimanapun kapanpun orang menyebut nama Muhammad, menyebut nama Rasulullah, kita jawab cepet sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak celaka, berarti awak termasuk orang yang bakil, kata Nabi. Bakil itu kan cipilik kaya kaca balapi cerawat. Al-bakhilu man idza dukhira indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakil itu, orang yang paceke itu, kata Nabi, orang yang apabila disebut namaku di dekatnya tapi dia tidak mengirimkan selawat untukku. Ini orang yang bakil. Kalau kita paceke yang kadewok Nabi itu menolong awak nanti, insyaallah. Jadi kita ambil kesimpulan. Menjelang Ramadan masuk, kau dapat dan sampai malaikat Jibril komando anawa nanti kau perkara kau nih. Pertama, jadikan Ramadan sebagai momentum untuk pengampunan dosa awak. Yang kedua, jadikanlah ayah jindo awak sebagai ladang, lahan, jembatan untuk awak mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga, banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena selawat awak itu adalah jembatan yang akan mengantarkan kita ke syafaat Rasulullah SAW. Terakhir sebelum sudah, mari kita tutup dengan selawat kepada Rasulullah SAW dengan hati kita yang tulus mengharapkan syafaat daripada beliau insyaallah. Ya, selawat nang murahnya Pak Bu, mi jo, nang tentu awak, nama nang tentu tu ya nang bo, nang tentu gaya aja muncul karena satu. Salat pada ya, salatullah salamullah ya. Lihat sesuai kita. Kalau yang cinta ke Nabi, agak katamu je Nabi, dan malu-malu bersalawat insyaallah. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan berkah Allah, syafaat dari Rasulullah SAW, doa daripada kedua orang tua kita insya Allah. Kalau orang tua masih hidup, datangi beliau, minta maaf menjelang Ramadan. Kenapa? Banyak yang naik betul-betul tidak akan diterima puasa Ramadan kita oleh Allah kalau orang tua belum memaafkan salah kita. Hati datanginya orang tua yang sudah meninggal, ingat dia di dalam setiap unten doa kita insya Allah. Akhir kalam, mohon maaf, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah arisan alumni SMP 3 Pariaman angkatan 8990 KWE. Walaupun lah tua tapi bentuk masih luar biasa. Umur tua tapi bentuk masih luar biasa. Pres. Insyaallah. Amin. Amin ya Allah.